Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan sama-sama mengkilas sedikit latar belakang dari surat atau Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul Perihal Patung Buddha Sakyamuni yang dibuat Nichigenyo. Nah, ada yang kenal gak nih sama Nichigenyo? Siapa dia? Dan ada kisah apa di balik Gosho kali ini? Secara sekilas, begini ceritanya. Nichiren Daishonin menulis surat ini pada tahun 1279 saat beliau berada di Gunung Minobu dan ditujukan kepada muridnya, seorang wanita yang bernama Nichigenyo. Semuanya masih ingat kan dengan salah satu murid Daishonin yang sangat unggul bernama Shijo Kingo. Nichigenyo ini adalah istrinya dan mereka tinggal di Kamakura. Saat itu, Nichigenyo telah memberikan sekitar 2000 koin sebagai sumbangan kepada Daishonin. Kemudian dia membuat patung kayu Sang Buddha Sakyamuni yang berukuran kecil sekitar 3 inci termasuk tambahan 1000 koin lagi yang dia berikan sebagai persembahan kepada Daishonin. Surat ini ditulis oleh Daishonin untuk memuji ketulusan hati Nichigenyo dan sebagai ungkapan rasa terima kasih beliau yang amat sangat mendalam. Melalui surat ini, kita bisa mengerti bahwa di Jepang saat itu yang kondisi negaranya sedang tidak baik-baik saja, sedang tersebar luas agama Nembutsu yang memuja sosok Buddha Amida. Tetapi Nichigenyo yang setulus hati memahat dan membuat patung kayu Sang Buddha Sakyamuni berarti dia menolak kepercayaan kepada Buddha Amida yang bisa dikatakan sebagai sosok Buddha hayalan. Daishonin menjelaskan bahwa Sang Buddha Sakyamuni, Sang Raja Ajaran, adalah Buddha yang menyatu dengan hukum pokok alam semesta dan kehidupan, yaitu Nammyo Horengekyo. Sang Buddha Sakyamuni pun mencapai pencerahan melalui hukum pokok alam semesta ini. Maka itu, Daishonin pun pernah memberikan bimbingan bahwa orang-orang di zaman masa akhir Dharma seperti kita sekarang ini harus menjadikan Daimoku atau pelantunan Nammyo Horengekyo yakni intisari dari Sutra Bunga Teratai sebagai dasar dari objek pengabdian mereka. Dalam Gosho ini, Daishonin menyebut banyak sekali nama-nama Buddha, Bodhisattva, dan Dewa-Dewi, para sosok agung yang diakui dalam Buddhisme. Lalu beliau menjelaskan bahwa semuanya itu merupakan perwujudan dari Sang Buddha Sakyamuni, Sang Raja Ajaran. Dalam pengertian yang lebih mendalam, ketulusan hati Nichigenyo pada Sang Buddha Sakyamuni sama halnya pasti akan tersampaikan kepada begitu banyaknya para Buddha dan Bodhisattva, dan doanya yang kuat pasti akan menggerakkan seluruh kekuatan dewa-dewi dan alam semesta untuk melindunginya. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang sih percaya nggak percaya ya, tapi di zamannya Daishonin di Jepang saat itu, ada suatu mitologi kepercayaan yang percaya bahwa wanita memiliki tahun usia yang sial. Pas sekali saat itu, Nichigenyo sendiri sedang memasuki usia ke-37 yang dipercaya adalah salah satu umur yang sial. Daishonin mengajarkannya untuk mempertahankan keyakinan yang murni dan tidak perlu takut. Dengan kesungguhan hati Nichigenyo pada ajaran Buddhisme yang benar dan pelaksanaannya yang begitu giat, pasti dia akan mencapai suasana jiwa dunia Buddha. Daishonin juga mengingatkan bahwa hanya di kitab Sutra Bunga Teratai yang menyatakan bahwa kaum wanita bisa mencapai suasana jiwa dunia Buddha. Beliau pun mengutip dari Mahaguru Tiantai dan Miaolo yang telah hidup ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Daishonin dan telah mengkaji banyaknya kitab sutra bahwa ajaran Sutra Bunga Teratai adalah yang paling unggul di antara ajaran lainnya. Dalam kitab sutra lainnya diajarkan bahwa hanya kaum pria yang bisa mencapai suasana jiwa dunia Buddha. Hanya di dalam Sutra Bunga Teratai melalui kisah Putri Raja Naga yang menyatakan bahwa wanita pun pasti bisa mencapai suasana jiwa dunia Buddha. Kaum wanita adalah setara dengan kaum pria. Setiap orang tanpa terkecuali memiliki potensi tiada batas dari suasana dunia Buddha bawaan di dalam diri mereka. Nichigenyo diberikan banyak sekali dorongan semangat dari Daishonin melalui surat ini. Dari kutipan yang kita pelajari bersama kali ini, doa yang tulus dan murni pada ajaran Buddhisme yang sesungguhnya pasti akan terwujud dan pasti akan mendapatkan perlindungan dari fungsi kekuatan alam semesta. Nichigenyo yang memiliki keyakinan tulus pada hukum gaib dan kepercayaan yang murni pada Sang Buddha Sakyamuni dipuji oleh Daishonin sebagai wanita yang terunggul nomor 1 di seluruh Jepang. Betapa luar biasanya bukan?
Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kepercayaan yang murni dan tulus seperti yang bisa kita pelajari dari Nichigenyo di Gosho kali ini? Atau apakah kita masih takluk dan takut pada kepercayaan mitos dan takhayul yang menghambat kemajuan hidup kita sendiri? Bagaimana caranya ya supaya kita bisa memperkuat upaya kita dalam doa dan pelaksanaan Kosen Rufu untuk menggerakkan fungsi positif alam semesta? Mari kita berdiskusi dengan gembira di pertemuan Chiku kita bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.